Mas Pras. Ya, sorry ini sambil nulis. Ya, saya kira menarik ya, bagaimana sebenarnya nosik ini penting, terutama bagi orang dengan tradisi pemikiran di Barat, di Amerika gitu misalnya, yang sangat membela kebebasan, individualitas di hadapan cengkerama negara. Saya kira penting. Dan kita juga harus bertolak dari cuaca politik waktu buku ini ditulis ya, tahun 1974, itu ketika welfare state menguat sebenarnya, ketika negara kesejahteraan menguat, hampir semua diurusi negara, subsidi oleh negara, lalu ya hampir semua urusan penting dikerjakan negara, dan pada akhirnya negara tidak sanggup lagi gitu. Welfare state itu bangkrut salah satunya kan karena tidak bisa menghindari atau mengelak dari konsekuensi kenaikan upah buruh gitu kan, yang menjadi komponen produksi. Nah, itu yang menjadi kontradiksi yang tidak bisa diselesaikan oleh welfare state. Pada akhirnya setelah ini kan lahir Milton Friedman dari sisi ekonomi misalnya, yang membawa neoliberalisme. Dalam kaitan itu, nosik mewakili barangkali kelompok kubu yang selama ini merasa tidak punya hak untuk komplain, mengajukan keberatan, meminta keadilan dari negara, dari pemerintah, jika ada mungkin beban pajak atau perlakuan yang tidak adil misalnya. Nah, ini saya kira membela dari sisi itu, walaupun lagi-lagi konsepsi nosik yang terlalu mengedepankan hak sehingga hak itu absolut juga tidak membantu kita untuk memahami bagaimana misalnya ciri atau watak republikanisme, hal-hal kolektif yang bisa dikerjakan bersama, yang bisa tumbuh bersama dalam suatu negara. Kan ini kelihatan negara itu melulu pasif dan negatif cenderungnya gitu ya. Itu yang juga mungkin perlu dicermati. Dalam konteks pengampunan pajak, pemikiran nosik relevan lalu. Kenapa? Karena seolah-olah terkonfirmasi pengampunan pajak itu menjadi arena untuk bernegosiasi antara negara dan warga negara. Selama ini saya dipajaki 30%, 20% nggak mau, lalu saya memindahkan aset saya ke Singapura misalnya. Nah, sekarang ketika negara juga tidak berdaya walaupun punya otoritas, berkompromi, masuk dalam gelanggang diskursus berkompromi, dah berapa sekarang? 2%, 3% gitu. Dalam hal itu saya kira ada benarnya juga yang dipikirkan nosik. Individu itu punya daya, punya hak yang pada satu titik dia akan gunakan untuk menuntut supaya negara tidak terlalu. Negara itu butuh duit banyak buat anggaran, digunakan untuk apa sih? Kadang-kadang kita bertanya juga soal itu. Mau diboroskan juga untuk belanja-belanja tidak jelas misalnya. Tapi kenapa harus minta duit ke rakyat dalam bentuk pajak? Ini mungkin gugatan yang juga relevan ya dalam hal itu. Silakan yang lain kalau ingin mengomentari. Mas Gede? Belum. Silakan. Pemegang mic-nya mana nih? Penguasa mic-nya mati. Ada, sudah ada, silakan. Sebutkan nama. Terima kasih ya, Pak Pras. Dan saya Diki dari pajak. Menarik diskusi kita sore hari ini, dan saya juga sempat hadir karena saya mau belajar tentang filsafat ya, yang mungkin filsafat ini harusnya kita belajar di awal ya, supaya kita bisa mengimplementasikan atau mengeksekusi sesuatu itu atau aturan ketentuan lebih pas terkait yang kita pelajari yang disampaikan oleh Pak Arif ya, Pak Arif. Saya tercerahkan gitu. Nosik ini kayaknya dia menganut paham liberal ya, yang artinya mengutamakan individu, hak individu itu dia sangat junjung tinggi gitu. Memang sih kritik saya mungkin terkait konsep nosik ini seakan-akan dia
nggak tahu ya, mungkin saya salah juga, individu dipertentangkan dengan individu dengan negara gitu. Jadi artinya bagaimana peran, kalau kita kan di Indonesia ini konsepnya kan berkeadilan sosial ya. Kalau kita lihat di negara kita ini kan berkeadilan sosial. Jadi membuat negara ini dibuat supaya keadilan sosial itu terwujud. Kalau misalnya individu itu terlalu bebas, ya tadi bisa mungkin terjadi anarki kan. Yang kuat makin kuat, jadi hukum rimba akan berlaku mungkin. Kalau terlalu dilepas gitu ke kebebasan individu. Cuman konsepnya tadi menarik, Nosik mengkritisi kok pajak menarik dari yang penghasilannya paling tinggi untuk didistribusikan ke yang orang-orang nggak mampu gitu ya. Justru saya bertanya lagi, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan oleh negara gitu untuk mendistribusikan pendapatan tadi? Karena konsepnya kita kan bernegara adalah bersatu, misalnya yang kuat menolong yang lemah, yang mampu menolong yang kurang mampu. Jadi ya itu distribusikan itu misalnya kalau kita air dari yang tinggi ke rendah gitu. Distribusi itu mungkin konsepnya ya itu ya. Mungkin saya nggak tahu apakah ada filsuf atau ahli yang mengungkapkan konsep itu. Cuman sepemahaman saya ya memang itulah yang memang harus dilakukan oleh negara untuk melakukan distribusi supaya keadilan sosial itu bisa diimplementasikan oleh negara. Masalah terkait nanti negara mengeksekusinya gimana, ya itulah kita nanti sebagai warga negara untuk mengkritisinya supaya negara itu benar-benar melakukan distribusi itu secara pas, secara tepat, sehingga si yang kaya, yang mampu itu jelas gitu bahwa yang ditarik dari dia itu benar-benar didistribusikan kepada yang tidak mampu. Itu jadi kegotong royongan itu jelas gitu terimplementasi. Mungkin sedikit dari saya untuk supaya kita bisa diskusikan lagi lebih lanjut. Terima kasih Pak. Lanjut, silakan. Ya, terima kasih. Saya Kanti, saya pembayar pajak. Ini yang lebih hebat Pak. Membayar pajak yang lebih hebat. Ya, saya tanya satu saja Mas Arif. Nosik ini bicara soal warga negara yang terutama soal kapasitas yang berbeda-beda, atau dia punya pengandaian bahwa ya warga negara itu sama, semua punya akses yang sama, semua punya kemampuan yang sama, sehingga dia bisa bekerja semaksimal mungkin. Kemudian dengan begitu dia tidak boleh diambil jerih payahnya tadi itu untuk negara gitu. Karena kesannya, saya belum membaca Nosik, tapi kesannya menjadi dia melihat bahwa individu atau warga negara itu ya orang dewasa yang semua sudah mandiri, semua sudah bisa bekerja, tidak ada bayi, tidak ada orang tua yang memang, atau tidak ada difabel yang memang dia tidak mampu untuk dia tidak mampu dan dia tidak punya akses untuk bisa, atau ada kondisi-kondisi yang memang aksesnya berbeda, kemampuannya berbeda, sehingga kenapa di situ negara kemudian harus hadir begitu. Nah, pertanyaan saya sekali lagi, apa sih pengandaian dia soal warganya? Baik, terima kasih. Di sini pada halaman 4 misalnya Nosik disebutkan Nosik menghendaki suatu negara Weberian gitu ya, yang diberi monopoli penggunaan kekerasan untuk menegakkan hukum. Ini kan boleh dibilang sebagai intended consequences-nya gitu ya. Tetapi saya membaca ternyata ada unintended-nya, bahwa ini problematis juga, bahwa negara Weberian itu kan kalau boleh dibilang itu tentang negara hukum sebagai cerminan dari rasio instrumental eksistensi negara kan gitu. Artinya negara adalah instrumen dari
hukum dalam pengertian luas. Nah, tetapi di sini kalau dilihat bahwa kalau kita lihat pengertian tentang negara ultra minimal, saya malah melihatnya bukankah itu justru membuka peluang adanya transaksi biaya perlindungan yang bukan hanya disediakan oleh negara, itu, misalnya bayar FPI, bayar macam-macam lah, centeng-centeng itu. Ini punya implikasi bahwa biaya kebebasan justru lebih besar daripada kalau kita bayar pajak ke negara gitu loh. Ya kan? Yang secara efektif bisa menggunakan monopoli kekerasan melalui pembayaran pajak. Ya, ini saya melihat bahwa di sini letak kontradiksinya. Kalau memang benar demikian bahwa Nozick menghendaki suatu negara Weberian, ini nggak rasional. Artinya secara kalau kita lihat pertimbangan rasionalitas instrumental, hitung-hitungan, timbang untung rugi, ini nggak untung gitu loh. Fungsi negara yang ultra minimal ini nggak menguntungkan, karena itu artinya kita juga bayar pajak pada saat yang sama ke negara, pada saat yang sama pula kita bayar yang sekarang ini ya terjadi ya. Kalau kita lihat kan pada minta THR itu pengumuman, ini nggak rasional. Gitu. Nah di sini kalau memang benar bahwa Nozick menghendaki suatu negara Weberian, saya melihat persis pada titik itu kontradiksinya dia juga. Yang juga secara ekonomi orang ekonomi biasa ini bilang, bos, ini mah kita nggak untung bos, malah rugi bos. Bebas sih memang, tapi kebebasannya ternyata merugikan kita juga gitu, secara ekonomis. Ya itu karena bayarnya jadi double. Kira-kira kayak gitu ilustrasinya. Terima kasih. Saya langsung ya. Terima kasih. Pertama ke Pak Diki ya. Jawaban Nozick kira-kira begini, yaitu tadi yang saya sempat kutip tadi ya. Hidup ini bukan lomba. Jadi dia nggak terganggu kalau ada orang yang kaya, lalu di sebelahnya orang nggak punya apa-apa gitu ya. Dia nggak terganggu. Kenapa? Karena kondisi awal semua orang itu udah andaikan sama, yang tadi saya katakan sebagai distribution number one itu. Makanya orang seperti Amartya Sen akan mengatakan bahwa Nozick ini menghalalkan inequality dalam bahasa saya, menghalalkan inequality pakai tangan equality. Jadi dengan senjata equality, semua orang ini sama, ya, nggak boleh diintervensi oleh negara, terus punya kepentingan dengan self preservation, ya. Tapi gara-gara itu hasil akhir yang Anda akan dapatkan adalah inequality. Bedanya sama Sen, ya Nozick nggak peduli dengan itu, bagi dia itu bukan masalah. Itu yang mungkin kalau kita mau menghantam Nozick ya, makanya keadilan sosial yang Anda kutip tadi kan itu menjadi kegemarannya orang-orang macam Sen, macam Ross gitu ya. Tapi Nozick nggak terganggu dengan itu. Yang paling pokok bagi dia adalah hak kodrati saya sebagai individu itu terlukai apa tidak. Hal yang kemudian menjadi pembenaran bagi Nozick adalah begini. Tadi sudah saya sampaikan juga. Sejauh sesuatu Anda dapatkan dengan cara yang adil, maka itu sah menjadi milik Anda. Ya problem dia itu sebenarnya. Problem dia adalah kalau Anda punya sesuatu, Anda dapat dari mana sih? Kalau dapatnya bukan nyolong ya nggak apa-apa. Kalau dapatnya bukan, kecuali gini ya, dia membolehkan hadiah boleh. Jadi dia bilang transfer itu misalnya lewat perdagangan or gift. Ya, Anda berbaik hati sama saya, tiba-tiba nanti pulang saya dikasih oleh-oleh gitu ya. Nah itu sah milik saya. Tapi di luar itu nggak sah. Jadi pertanyaan biasanya begini ya, kalau Anda perhatikan pemikir-pemikir itu punya fokus pertanyaan. Fokusnya Nozick itu ada di hak kodrati orang itu terlukai apa tidak. Itu fokusnya dia. Sorry terlalu panjang tadi, saya jadi lupa sama Mbak Kanti. Mbak Kanti